Usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang. DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu, kedua DPR RI, Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDIP melakukan interupsi dan meningkatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik kecurangan dalam pemilu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kawal Suara Rakyat akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Jika sebelumnya laman ini menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak menimbulkan prasangka. Dugaan kecurangan pemilu 2024 kian menjadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pra hingga pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkapkan berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. Adapun belasan kecurangan diantaranya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tentu saja pemantau pemilu independen sangat mendukung hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 guna menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Namun hak angket dikhawatirkan tidak mudah terwujud karena sikap masing-masing partai pengusung paslon 01 dan 03 dinilai kurang kompak. Berbeda dengan optimis masyarakat yang mendukung hak angket oleh DPR. Kita dari masyarakat sipil akan sangat mendukung itu. Kita tidak melihat apakah itu akan berhasil atau apakah real politiknya yang menginisiasi akan kalah dengan yang tidak setuju itu hal lain. Tapi kita bulat mendukung bahwa hak angket atau hak interpelasi memang harus dilaksanakan oleh DPR. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto optimis akan keberlanjutan hak angket.
Tim khusus kubu pemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dugaan pemilu 2024. Hasto juga mengaku sudah bertemu dengan tim hukum kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar untuk mematangkan rencana menggulirkan hak angket. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Karena itulah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi tim IT dari Ganjar Mahfud untuk melakukan suatu investigasi lebih lanjut, dan secara kebetulan kami juga telah melakukan suatu audit forensik. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi dengan mengingatkan partai politik saat ini mayoritas pendukung Presiden Joko Widodo. Selain itu, Airlangga memastikan bahwa Partai Golkar tidak mendukung hak angket yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Ya, pertama kan kita harus ingat ini masih pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, yang mendukung Pak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin itu kan sekarang partainya mayoritas. Ditambah Pak AHY sudah dilantik jadi menteri. Jadi tambah mayoritas lagi gitu. Ini kita harus lihat dalam konteks itu. Hak angket langkah sah yang harus ditempuh dalam sistem politik. Jika hak angket gagal, maka fungsi DPR sebagai pengawas dipertanyakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyebut jika ketua partai sudah setuju hak angket, baru hak angket bisa berjalan secara mulus. Bahwa memang ini adalah kecurangan yang bukan hanya TSM, tapi ada kejahatan yang terencana yang dilakukan di dalam itu. Nah, karena ini, maka menurut saya ini adalah partai-partai yang sekarang PDIP, Nasdem, PKB, PKS, dan P3, ini harus membuktikan depan rakyat. Jangan sampai ini hanya menjadi alat tawar, kemudian untuk masuk menjadi bagian dari pemerintahan baru. Itu yang kita khawatirkan. Ada politik dagang sapi di situ ya, untuk mendapatkan kue kekuasaan lebih besar lagi. Karena biasa kita tahu. Nih saya minta tolong nih nanti Mas Lusius Karus dan kawan-kawan gitu. Selidiki juga. Biasanya di tengah-tengah angket itu ada bau-bau tak sedap gitu ya. Wow, bau-bau tak sedap apa nih, Bang Roy? Itu. Ya, bau-bau tak sedap tuh siraman, tapi bukan siraman rohani. Siraman apa nih? Iya, nah kepentingan saya begini. Tim Pembela Demokrasi Indonesia bersama pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Bareskrim Polri. Mereka kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoax, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum, yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Bareskrim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa, ya. Nah, jadi itu yang. Pemirsa, demikianlah Kawal Suara Rakyat episode hari ini. Mari sama-sama kita kawal hasil pemilu 2024 demi Indonesia yang menjadi lebih baik. Saya Arlisa Hadi mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.